Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Logika Bahasa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Anissa Kurniati. Kemudian yang kedua ada Isna Fajriati. Kemudian yang ketiga ada Karisma Nurfadila. Kemudian yang keempat ada Siti Rismawarni, kemudian yang kelima ada Kurnia Vera Adini, dan yang terakhir adalah Aulia Maula Abdian. Kemudian pada penjelasan kali ini kami akan membahas definisi dalam beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian dari definisi, kemudian yang kedua adalah tujuan membuat definisi, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi definisi yang terbagi menjadi dua, yaitu definisi nominal dan juga definisi real. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik membuat definisi, dan yang terakhir adalah prinsip dan juga kaidah definisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian definisi. Definisi berasal dari kata Latin yaitu definere, yang berarti mengurung dalam lingkup batas-batas tertentu atau membatasi. Dengan demikian, definisi adalah penetapan batas-batas pengertian sebuah konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap, sehingga konsep yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari konsep yang lain. Singkatnya, definisi dimaksud menentukan batas pengertian sebuah konsep atau istilah sehingga dapat ditangkap pikiran secara benar. Ada dua unsur yang harus ada dalam sebuah definisi. Yang pertama yaitu defindum. Defindum adalah hal atau konsep atau simbol yang didefinisikan. Sedangkan defiance, keterangan yang menjelaskan atau memberikan batas-batas untuk mendistingkan defindum dari definindum lainnya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan definisi. Seperti yang sudah dikatakan, definisi pertama-tama bermaksud untuk mendapatkan pengertian tentang konsep yang didefinisikan agar terbedakan dari konsep pengertian yang jelas tentang konsep tersebut. Kita bisa mendapatkan beberapa manfaat seperti yang pertama yaitu menggunakan kata atau istilah secara tepat. Dengan membuat definisinya, kita bisa menangkap arti atau kata istilah itu dan menggunakannya dengan tepat. Dan semakin kita mampu membuat definisi atas kata atau istilah, semakin bertambah pembendaharaan kata dalam bahasa kita. Yang kedua yaitu menghindari ambiguitas. Salah satu cara untuk mengatasi ambiguitas sebuah kata ialah dengan membuat definisi yang menjelaskan berbagai arti kata yang bersifat ambigu tersebut. Misalnya, Tuhan itu maha baik. Dia menurunkan hujan baik untuk orang saleh maupun jahat. Kata baik di sini perlu didefinisikan untuk memahami artinya yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan rujukan arti yang jelas. Ini penting terutama menyangkut moral, ajaran moral dan hukum. Yang keempat yaitu mempengaruhi sikap. Definisi selalu ada tujuannya, bahkan definisi bisa juga bermanfaat untuk mempengaruhi sikap atau membangkitkan emosi para pembaca atau pendengar definisi. Misalnya, pemimpin demonstran mendefinisikan kata serbu dengan maju sendiri untuk diikuti oleh para demonstran, atau mendefinisikan aborsi sebagai pembunuhan janin akan menimbulkan rasa ngeri dan berdosa sehingga orang tidak berani melakukannya. Materi tersebut yaitu tentang tujuan membuat definisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi nominal. Definisi ini merujuk pada nama. Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menemukan sinonimnya. Maksudnya ialah menjelaskan arti sebuah kata dengan menunjukkan sinonimnya. Misalnya, kata ongkos sebagai tarif,
kata bunga sebagai kembang, dan wajah sebagai muka. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan asal-usul suatu kata atau term. Definisi ini juga disebut definisi etimologis. Misalnya, mendefinisikan sebuah kata demokrasi dengan merujuk pada asal-usul katanya, yakni demos berarti rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi artinya kekuasaan ada di tangan rakyat, atau bisa juga dari kata filsafat. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu philos, yang artinya cinta, dan sophia, berarti kebijaksanaan. Filsafat secara etimologis berarti cinta dan cinta akan kebijaksanaan. Yang ketiga yaitu memberikan contoh. Definisi ini tidak dirumuskan dengan kata-kata, melainkan langsung merujuk pada contoh. Merujuk pada definiumnya. Yang sudah dijelaskan tadi, bahwa definiendum adalah istilah yang akan dijelaskan. Misalnya, seorang ayah ingin membawa anaknya ke kebun binatang. Hal ini untuk mendefinisikan apa itu gajah. Kemudian yang keempat yaitu membuat pernyataan. Model definisi ini biasanya disebut sebagai definisi stipulatif. Definisi ini berlaku untuk ilmu-ilmu pengetahuan di mana ada temuan-temuan baru dan belum ada namanya, atau kumpulan tertentu yang diberi nama tertentu seperti X dan Y dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu merujuk pada pengertian leksikal. Karena disebut definisi leksikal. Kata leksikal berasal dari leksikon yang artinya kamus. Definisi leksikal ini merujuk pada suatu definisi yang sudah baku terhadap satu istilah. Dengan demikian, definisi leksikal tidak memberikan sesuatu yang baru, namun pada definiumnya melainkan sekedar mengemukakan arti yang sudah ada, yang sudah lazim digunakan sebagaimana ditujukan oleh kamus. Contohnya misalnya pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan monipolitik. Kita boleh mencari dalam kamus atau ensiklopedia untuk menemukan definisi tentang monipolitik. Jawaban yang biasa diberikan adalah berdasarkan rumusan baku seperti yang dimaksud dengan istilah monipolitik adalah, atau orang menggunakan istilah monipolitik jika berbicara tentang, atau juga kata monipolitik mempunyai arti dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis definisi yang kedua, yaitu definisi real. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa definisi nominal itu merupakan definisi yang merujuk pada nama, tetapi berbeda dengan definisi real ini. Jadi definisi real ini adalah definisi yang nantinya merujuk pada isi atau arti yang sesungguhnya dari definindum atau hal yang akan dijelaskan. Kemudian definisi real ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah definisi hakiki, esensial atau logis. Kemudian yang kedua adalah definisi deskriptif. Kemudian yang ketiga adalah definisi kausal. Kemudian yang keempat ada definisi final. Dan yang terakhir adalah definisi genetis. Baik, yang pertama adalah definisi hakiki atau esensial atau logis. Nah, definisi hakiki ini dapat dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama adalah dengan menentukan genus terdekatnya terlebih dahulu atau bisa disebut sebagai genus proximum. Kemudian dengan adanya genus proximum tersebut bisa diambil atau ditentukan ciri khas dari definindumnya, sehingga akan membedakan dengan definindum yang lain. Kemudian hal tersebut dapat disebut sebagai diferensia spesifika. Nah, contohnya adalah misalnya kita akan membuat pengertian dari manusia. Nah, dari manusia itu dapat diambil genus proximumnya adalah makhluk hidup. Sedangkan makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tetapi ada 3. Yang pertama adalah manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Kemudian, untuk membedakan manusia dengan 2 jenis makhluk hidup yang lain, itu dapat diambil
diferensia spesifikannya atau ciri khasnya yang membedakan dari definindum yang lain, yaitu misalnya memiliki akal atau berbudaya. Jadi, nanti pengertian dari manusia itu adalah manusia adalah makhluk hidup yang memiliki akal atau berbudaya. Sehingga antara manusia dan juga hewan serta tumbuhan memiliki ciri khas atau pengertian yang berbeda. Definisi real yang kedua adalah definisi deskriptif. Nah, definisi deskriptif ini merupakan definisi yang dapat dilakukan dengan cara merumuskan suatu realitas dengan menyajikan sifat-sifat yang terkandung dalam sesuatu itu sehingga akan terbedakan dengan realitas yang lain. Nah, contohnya itu ketika ada para ahli yang mendefinisikan misalnya warga negara. Kemudian yang ketiga adalah definisi kausal. Definisi kausal ini merupakan definisi yang menjelaskan sebab musabab dari adanya definindum. Contohnya itu misalnya banjir adalah bencana alam yang diakibatkan oleh sikap membuang sampah sembarangan dari masyarakat. Kemudian yang keempat adalah definisi final. Nah, definisi final ini merupakan definisi yang dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan maksud atau tujuan dari definindum itu diciptakan. Contohnya adalah termometer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Definisi yang terakhir adalah definisi genetis. Nah, definisi genetis ini merupakan definisi yang memperlihatkan genetis atau terjadinya definindum. Contohnya adalah air merupakan hasil persenyawaan dari H2 dan juga oksigen atau O2. Pada umumnya ada dua teknik untuk membuat definisi, yaitu denotasi dan konotasi. Teknik membuat definisi denotatif yaitu dengan memperlihatkan objeknya, karena definisi ini juga disebut definisi ostensif dan definisi demonstratif. Definisi denotatif tidak dapat dilakukan dengan baik pada evinendum yang bersifat konsep, maka perlu adanya teknik lain yaitu yang disebut definisi konotatif. Dalam definisi konotatif selalu dibutuhkan genus proximum dan differentia specifica. Adapun pengertian dari genus proximum yaitu kelas terdekat di mana definendum menjadi salah satu anggotanya yang kemudian memberi batas yang jelas bagi definendum sehingga jelas terbedakan dari yang lain. Prinsip dan kaidah definisi. Pada bagian ini akan disajikan prinsip dan kaidah definisi yang digunakan untuk membuat definisi, mengkritisi atau mengidentifikasi definisi-definisi yang baik, benar, dan berkualitas. 1. Definiendum harus dapat dipertukarkan atau dibolak-balik dengan definiens tanpa mengubah arti. Aturan ini mengandaikan bahwa luas definiens dan definiendum harus sama. Contohnya, baju adalah sesuatu yang digunakan untuk menutup tubuh. Jika dibalik, maka menjadi sesuatu yang digunakan untuk menutup tubuh adalah baju. 2. Hal yang didefinisikan atau definiendum tidak boleh masuk di dalam definisi atau definiens. Aturan ini menyatakan bahwa sesuatu yang ingin dijelaskan tidak boleh muncul kembali di dalam penjelasan. Tujuannya agar istilah tersebut dapat dipahami artinya dengan jelas. Contohnya, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. 3. Definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan. Aturan ini menegaskan bahwa setiap definisi yang baik harus selalu berusaha supaya istilah yang didefinisikan benar-benar dipahami dengan jelas. Untuk itu, kata-kata dalam definiens harus menghindari yang sifatnya ambigu, mengandung kiasan, analogi, atau kurang jelas maksudnya, supaya tidak terjadi kerancuan. Contohnya, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Prinsip yang keempat adalah definiens harus paralel dengan definiendum. Artinya, definiens harus dimulai dengan kata atau term yang sama strukturnya dengan definiendum. Jika definiendumnya adalah benda, maka definiensnya juga harus diawali dengan kata benda. Demikian juga jika definiendumnya adalah kata aktivitas, maka
Definiensnya juga harus menunjuk pada aktivitas. Yang kelima adalah definisi tidak boleh dirumuskan secara negatif sejauh dapat dirumuskan secara positif. Rumusan negatif hanya menyatakan apa yang tidak terkandung daripada mengatakan apa yang terkandung. Padahal tujuan definisi adalah menjelaskan makna yang sesungguhnya terkandung dalam apa yang didefinisikan, bukan menjelaskan makna yang tidak terkandung dalam hal apa yang didefinisikan. Namun, ada beberapa istilah tertentu yang mau tidak mau harus dijelaskan secara negatif. Yang pertama adalah objek non-material. Objek ini hanya dapat didefinisikan secara negatif sebab pengetahuan kita tentang hal yang non-material adalah bukan intuitif. Contohnya adalah roh bukan materi. Yang kedua adalah objek yang berdasarkan cirinya tidak memiliki kesempurnaan yang pasti. Ada objek tertentu yang pada umumnya kita kenal sebagai objek yang berdasarkan karakternya tidak memiliki kesempurnaan pasti, maka kita terpaksa mendefinisikannya berdasarkan karakter yang tidak dimiliki. Yang ketiga adalah pengertian negatif dan term-term privatif. Term-term ini memang sesuai dengan hakikatnya harus didefinisikan secara negatif. Oleh karena itu, pembalikan antara definiendum dan definiens juga tidak bermasalah.